Shall we have breakfast together? Puji Tuhan, kembali lagi di channel Umat Pilihan Tuhan. Bersyukur pada hari ini kita masih diberikan kekuatan hidup kita tinggikan nama Tuhan lewat kehidupan kita. Dari ini saya akan mengambilkan renungan firman Tuhan di dalam Matius 21 ayat 28. Judulnya di sini perumpamaan tentang dua orang anak. 28 sampai ayat 32. Saya bacakan kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam Matius 21 ayat 28 sampai ayat 32. Beginilah firman Tuhan. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua anak laki-laki, ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini di dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapa." Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Saudaraku, di sini firman Tuhan mengatakan pendapatmu tentang ini. Pendapat kita tentang perumpamaan tentang dua orang anak. Yesus sering membuat perumpamaan bagi murid-muridnya agar murid-muridnya itu bisa lebih mengerti lagi akan kebenaran firman Tuhan. Di sini saya mau mengatakan di dalam Matius 21 ayat 28. Begini bunyinya. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Bagaimana pendapat kita tentang ini? Seorang mempunyai dua anak laki-laki, ia pergi ke anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Di sini ayahnya, bapaknya menyuruh anaknya untuk pergi bekerja di kebun anggur mereka. Tetapi apa jawab anaknya yang pertama ini, anak yang sulung ini? Jawab anaknya, "Baik, Bapa," tetapi ia tidak pergi. Nah, di sini pendapat kita bagaimana? Apakah hati kita tidak sakit dibohongi seperti ini? Anaknya berkata, "Iya, Bapa," tetapi anaknya ini tidak pergi. Ini sama bisa juga dicontohkan dengan orang Kristen yang hanya di mulut saja. Artinya orang Kristen yang hanya berkata, "Aku orang Kristen." Buktinya apa? Dia tidak melakukan kebenaran firman Tuhan. Dia tidak melanjutkan apa yang didengarnya dari pendeta atau apa yang dibacanya dari firman Tuhan. Dia tidak melakukan kehendak Tuhan. Dia tidak melakukan kebenaran firman Tuhan. Dia hanya tahu saja, bukan melakukan. Itu artinya yang nomor satu ini, anaknya. Jangan seperti anak yang sulung ini. Dia berkata, "Iya, Bapa, aku pergi." Tetapi dia tidak pergi. Dia malah pergi keluyuran, pergi main-main. Seperti anak-anak zaman sekarang, ya kan. Disuruh mamanya pergi ke beli tomat. Padahal dibelinya apa? Wifi, ya kan. Karena di sini banyak wifi, jadi dibeli wifi.
Jadi janganlah kita contoh anak yang nomor satu ini, dia dengar-dengaran, tetapi dia tidak melakukannya. Mengerti? Kan katanya begini, iya Bapak, tetapi dia tidak melakukannya. Lalu bapaknya juga menyuruh anaknya yang kedua. Dan bapaknya menyuruh anaknya yang kedua di ayat 30. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, aku tidak mau. Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Nah, di sini pendapat kita bagaimana? Di ayat 28 tadi, tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Pendapat kita bagaimana? Yang nomor satu tadi, anak yang nomor satu, dia berkata, iya Bapak. Tetapi dia tidak pergi. Yang anak kedua, dia berkata, aku nggak mau. Tetapi dia menyesal lalu pergi bekerja di kebun anggur bapaknya. Pendapat kita bagaimana? Apakah lebih baik yang nomor satu atau yang nomor dua? Atau yang nomor dua lebih baik atau yang nomor satu? Ya, itu terserah saudara. Tetapi yang lebih baik itu yang terakhir. Karena dia menyesali apa yang telah diperbuat dia. Lebih baik yang jauh dari Tuhan dan menjadi pelayan Tuhan. Saya lebih herannya, udah melayani Tuhan tetapi turun lagi dia, jatuh lagi dia untuk melayani dunia ini. Ya kan saudaraku, lebih baik kita hancur pertama baru kita melayani Tuhan. Jangan berdiri melayani Tuhan dan turun lagi, jatuh lagi untuk melayani dunia ini. Jadi ingat saudaraku, penyesalan datang di akhir bukan di awal. Dan marilah kita seperti anak yang nomor dua ini. Dia menyesal apa yang telah diperbuat dia. Memang sih katanya tadi kan, aku tidak mau. Kan sakit itu didengar bapaknya ya kan. Nggak mau aku. Dan lalu dia menyesal. Dan mungkin ya kan dijamah Tuhan hatinya. Lalu dia pergi untuk bekerja di kebun anggur bapaknya. Oke, lanjut. Di ayat 31. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir. Mereka di sini penutua menjawabnya yang terakhir. Artinya yang terakhir itu siapa? Yang nomor dua itu. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Artinya yang pertama tadi, yang orang baik itu baik di depan tapi busuk di belakang, akan mendahului orang sundal-sundal. Artinya orang sundal-sundal itu akan mendahului anak yang pertama atau pura-pura baik itu. Orang sundal itu menyesal dia kepada Tuhan. Lalu murah dia masuk ke dalam kerajaan surga daripada orang yang pura-pura baik tapi busuk di belakang. Itu arti ayat ini. Kita bacakan sekali lagi ya. Kata kepada murid-muridnya. Katanya begini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Jangan kita berbuat seperti ini. Jangan sampai bisa seperti ini. Jangan orang lain terlebih dahulu untuk masuk ke dalam surga daripada kita yang terus melayani Tuhan. Tetapi kita dilangkai oleh orang-orang yang jauh selama ini dari Tuhan. Jangan engkau berkata, aku ini Tuhan, aku ini orang benar. Jangan engkau sendiri menilai dirimu engkau baik, tetapi biarlah orang lain menilai dirimu itu baik. Ayat 32 begini katanya.
Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya, dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Artinya, kita tetap juga tidak percaya kepada perintah-perintah Tuhan atau kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Di ayat 32 ini, kita diajarkan untuk selalu berbuat benar. Kita diajarkan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Karena Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran. Dan kita tidak percaya juga kepada si Yohanes atau kepada firman Tuhan, kita akan dilangkai atau didahului pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal itu. Maka dari itu, mari kita bertobat, mari kita menyesali apa yang telah kita perbuat kepada Tuhan. Yang selama ini kita jauh dari Tuhan, kita mabuk-mabukan, menjudi, jauh dari Tuhan, ya kan. Mari kita sesali itu dan kita berdoa kepada Tuhan sungguh-sungguh untuk meninggikan Tuhan. Karena sayang kalau kita jauh dari Tuhan. Rugi hidup ini kalau kita jauh dari Tuhan. Jangan seperti orang yang baik di depan, busuk di belakang. Zaman sekarang banyak seperti itu ya saudara ya. Di depan dia baik, di belakang diomongin kita. Jangan seperti itu. Jalani aja hidup ini dengan saudara kita, dengan baik-baik, dengan teman-teman kita, dengan sungguh-sungguh untuk melayani Tuhan. Jadi saudaraku, bawalah hidup kita ini ke jalan yang benar. Firman Tuhan, Yesus sering melakukan perumpamaan. Di Matius ini, saya baca-baca, Tuhan Yesus sering membuat perumpamaan kepada murid-muridnya. Agar murid-muridnya itu mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Jangan kita berlarut-larut terus berbuat baik, tetapi di belakang kita menusuk. Berbuat baik itu boleh, berbuat baik itu bagus. Tetapi jangan engkau berbuat baik di depan, tapi berbuat jahat di belakang. Itu dosa saudaraku. Lebih baik kita belak-belakan, tetapi hati kita ini menyesal lalu berbuat baik di hadapan Tuhan. Lebih baik kita tunjukkan saja diri kita ini kepada mereka kalau kita di bagaimana. Ya kan? Jadi intinya saudaraku, kita jangan terlalu banyak omong, jangan banyak omong kosong. Lebih baik kita sedikit berkata tapi banyak kita lakukan. Kita jangan hanya berkata, aku ini anak Tuhan, aku ini orang Kristen, aku percaya kepada Tuhan, tetapi tidak melanjutkan apa yang telah kita dengar, apa yang kita baca di firman Tuhan. Jangan seperti itu. Jadi maka dari itu, marilah kita sama-sama untuk meninggikan, memuliakan nama Tuhan. Jadi hanya ini yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Shall we have breakfast together?